Oke guys, jadi di video kali ini saya akan ngomongin tentang gimana caranya naikin omset bisnismu minimal 2 kali lipat. Oke, tapi sebelum saya ngomongin tentang gimana caranya naikin omset bisnismu 2 kali lipat, nah saya mau sharing dulu sedikit. Jadi, saya memiliki sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Dan sekarang buku ini udah ada e-booknya, jadi e-booknya udah mulai dipasarkan juga. Nah, kalau kamu mau beli e-booknya, ini harganya sama sebetulnya. Sama-sama 100.000. Tapi di masa promosi ini kalau kamu beli e-booknya, kamu akan mendapatkan voucher langsung tanpa diundi senilai Rp100.000. Jadi kamu beli e-booknya harga 100.000, tapi di saat yang sama kamu akan mendapatkan voucher langsung tanpa diundi senilai Rp100.000 juga ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang e-booknya gratis. Nah, gimana caranya? Nanti ada linknya di bawah di description video ini. Silahkan kamu klik aja, kamu bisa akses e-booknya. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke topik dari video ini, yaitu adalah gimana caranya naikin omset bisnismu minimal 2 kali lipat. Jadi gini, kalau ada yang bilang ke saya dan curhat gitu ya, kalau misalnya dia bilang bisnis saya gak maju, jualan saya mandek dan segala macamnya, saya pasti akan, saya orangnya judgmental, dan semua orang itu judgmental. Semua orang tuh pasti akan menjudge a book by its cover. Semua orang tuh pasti akan menilai kita dari luarnya, dan itu pasti dari apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, gimana kita berpakaian dan segala macamnya, apa mobil yang kita pakai, di mana bekerja, di mana tinggalnya, kita pasti akan dijudge. Tapi antara orang itu mau ngomongin atau enggak dia ngejudge, atau ya udah dia nggak peduli aja. Tapi yang pasti kita dijudge kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang ngomong ke saya dan mengatakan bisnis saya nggak maju, bisnis saya stuck, penjualan saya nggak naik-naik, saya pasti ngejudge. Dan bentuk dari judgement saya adalah saya biasanya akan nanya, mentornya siapa? Karena gini, 90% dari yang saya tanya akan menjawab tidak punya mentor. Wajar bisnisnya stuck, wajar bisnisnya nggak maju, wajar bisnisnya gitu-gitu aja. Saya pasti akan nanya mentornya siapa. Lalu kemudian 10% akan mengatakan, oh mentor saya si ini, mentor saya si itu. Dan biasanya mentor-mentor ini, mestinya mentor itu adalah pengusaha yang udah sukses. Mestinya ya, pengusaha yang udah sukses. Karena kita konteksnya adalah mentor bisnis. Kalau mentor spiritual ya orang yang udah tercerahkan, kan kayak gitu kan. Jadi kalau mentor bisnis itu adalah orang yang bisnisnya udah gede, yang mereka ada di level yang kita ingin mencapai. Misalnya gini, buat saya ingin mencapai kekayaan 100 miliar, maka saya akan dimentorin orang-orang yang kekayaannya 100 miliar ke atas. Idealnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang saya tanya, mentormu siapa? Dan dia menyebut 1-2 orang yang mereka bahkan bukan pengusaha. Apalagi kalau misalnya ini pengusaha pemula yang level-levelnya masih kuliah. Biasanya mentornya itu adalah dosennya. Dosen itu bukan pengusaha. Sangat jarang dosen yang fokus menjadi dosen dan dia juga menjadi pengusaha menjalankan bisnisnya. Hampir nggak ada. Yang ada pun biasanya dia pengusaha lalu kemudian jadi dosen tamu, ngajarnya sesekali, itu masih oke, sangat wajar. Tapi kalau misalnya dosen tetap, dia juga punya bisnis, antara kedosenannya yang nggak jalan, nggak maksimal, atau nggak bisnisnya juga mandek gitu loh. Jadi hampir nggak ada idealnya dosen menjadi mentor bisnis. Nah, masalahnya biasanya kalau kita masih kuliah, circle kita terbatas, biasanya mentornya adalah dosen, makanya bisnisnya nggak maju. Ya mana itu wajar. Karena gini, kalau kamu punya mentor dan bisnismu stuck, artinya mentormu salah. Kamu salah pilih mentor gitu aja. Bukan artinya mentornya salah ya. Artinya ya mentor pasti nggak ada yang mau menjerumuskan mentinya. Tapi seorang menti, kita salah pilih mentor, ya udah kita stuck. Itu aja. Saya pasti akan tanya kayak gitu. Siapa mentornya? Kalau mentornya bener, misalnya dia ada di level 100 miliar. Kita masih ada di level 10 juta. Mau naik, dia akan bisa ngasih tahu, oh lu jalannya begini, abis ini lu sini, lu hubungin orang ini, lu coba masuk ke market ini, lu akan gua kenalin dengan network gua yang punya ini, lu masuk ke sana, lu pasar lu naikin ke sini. Dia akan tahu ngarahin kita bagaimana. Nah, lalu kemudian gini, kalau bisnisnya stuck, satu mentor,
Yang kedua, sorry nih, mungkin saya salah, tapi 99% saya benar. Biasanya owner bisnis yang bisnisnya stuck, dia nggak fokus. Maksudnya apa dia nggak fokus? Pernah suatu hari ada yang curhat ke saya, bisnis saya gini-gini aja. Terus saya tanya, kenapa bisnisnya gitu-gitu aja? Dia bilang, oh karena daya beli menurun. By the way, bisnisnya bengkel ya. Dia bilang, oh daya beli menurun, ekonomi seperti ini. Lalu kemudian, oh elit global, oh kebijakan pemerintah. Jadi kayak semuanya salah, kecuali dirinya. Saya mengatakan orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang nggak fokus. Nggak fokus itu bukan artinya dia menjalankan 10 bisnis. Nggak mesti. Bisa aja bisnis cuma satu, tapi dia nggak fokus. Fokusnya maksudnya gimana? Fokus itu adalah kondisi di mana kita melakukan apapun yang diperlukan untuk membesarkan bisnis kita. Salah satunya cari mentor. Nah, maksudnya gini, ada orang bisnisnya bengkel. Saya tanya, siapa kompetitormu yang paling besar? Dia nggak tahu. Dia nggak bisa menyebutkan satu bengkel yang paling besar at least di kotanya dia. Dia nggak tahu. Karena gini, kalau misalnya kita tahu, oh kompetitor kita yang paling besar adalah bengkel X misalnya, itu kompetitor paling besar. Yang saya akan sampaikan adalah, si X ini ngapain? Sampai dia bisa mencetak omset, mungkin ratusan kali, ribuan kali lebih banyak daripada yang si orang ini tanyain. Daripada si bengkelnya si orang ini yang tadi ngobrol sama saya. Saya akan tanya, dia ngapain bisa 1000 kali lipat omsetnya daripada bengkelmu? Kalau jawabannya nggak tahu, silakan dipelajari. Kalau dia tahu apa yang dilakukan si bengkel X sampai dengan punya omset ribuan kali lipat, ya saya akan bilang tiru aja. ATM, amati tiru mentah-mentah. Nggak usah modif-modif dulu lah, nggak usah amati tiru modifikasi itu nanti aja kalau udah naik kelas. Kita masih awal, masih pemula, masih baru belajar, udah amati tiru mentah-mentah. Ada yang pernah bilang ke saya, karena saya ini sukanya ATM, amati tiru mentah-mentah. Pak Gede, tapi kan kalau amati tiru mentah-mentah kita nggak akan jadi yang terbaik. Nanti ada waktunya kita jadi yang terbaik. Kita balapan 100 orang, kita nomor 100, kita copy paste nomor 1, minimal kita nomor 2. Dari nomor 100 ke nomor 2, kita udah naik 98 kali lipat. Kan artinya apa? Artinya dapat medali perak, dan artinya kalau misalnya omset yang nomor 1 ini adalah 1 miliar per bulan, misalnya 1 miliar per bulan, ya kamu karena copy paste plak ketiplak ya minimal omset 900 juta per bulan masih oke. Daripada 5 juta per bulan, oh jauh banget. Kayak gitu loh. Ngerti ya analoginya ya? Tiru yang terbaik. Nanti kalau misalnya kita udah dari nomor 2, kita mau ngebalap nomor 1, baru tuh lihat tuh nomor 3 ngapain, nomor 4 ngapain, nomor 5 ngapain, apa yang bisa dikombinasikan, kita kombinasikan jadi nomor 1, baru itu nomor 1. Tapi kalau di awal udah mikir apa nih yang bisa kita amati tiru modifikasi, menurut saya ya kejauhan. Kita masih awal, yang paling gampang ATM aja, amati tiru mentah-mentah, baru kemudian amati tiru modifikasi. Dan disinilah kamu perlu fokus. Fokus itu nggak artinya datang ke toko, nongkrong dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, sambil bengong nggak ngerti mau ngapain, itu nggak fokus namanya. Sama halnya gini, kamu ada di tokomu misalnya dari pagi sampai malam, sibuk jadi kasir, sibuk jadi waitress misalnya, jadi waiters misalnya, sibuk ngitung stok barang, buat saya itu bukan fokus. Fokus itu artinya gini, kamu adalah business owner, ingat loh, kamu tuh owner. Fokusmu adalah melakukan sesuatu yang staffmu nggak bisa lakuin. Apa itu? Ketemu sesama business owner. Untuk apa? Kolaborasi, pengembangan bisnis. Itu yang staff nggak bisa lakuin. Dealing sama supplier, negosiasi, dealing sama distributor, pemilik bisnis lainnya yang bisa mendistribusikan barangmu. Itu kecuali bisnismu udah gede banget gitu ya, udah level nasional, baru tim salesmu bisa melakukan itu. Jadi kalau kamu bisnisnya masih baru, masih awal, masih kecil, itu harus ownernya yang melakukan. Jadi kalau ownernya ada di toko, duduk diem di kasir, menjaga uang keluar masuk, menurut saya itu nggak fokus. Itu nggak fokus. Karena harusnya seorang business owner itu melakukan apapun yang harus dilakukan supaya bisnisnya grow.
duduk di meja kasir itu tidak melakukan apa yang supaya bisnisnya grow. Duduk di meja kasir itu adalah ketidakmampuan seorang business owner untuk membangun sebuah sistem. Sehingga dia nggak dikadalin oleh tim internalnya, sehingga dia, si owner ini, bisa melakukan pengembangan ekspansi, kolaborasi sana-sini, kerjasama sana-sini, saling mengisi market satu sama lain. Misalnya bisnisnya F&B, kerjasamanya sama apa? Sama I.O. misalnya. Kamu punya cafe, kerjasama sama I.O. Buat apa? Jadi makananmu bisa dijual, ditawarkan ke I.O. ini ketika mereka bikin event, ngambil makanannya dari kafemu misalnya. Itu kan contoh yang agak out of the box, dimana bayangin F&B kerjasama sama I.O. Hubungannya apa? Baik-baik saja. I.O. bikin event, misalnya 1000 packs gitu kan, ngambil makanannya dari kafemu misalnya, ini contoh aja. Nah, jadi dengan cara-cara seperti ini sebenarnya itulah yang dilakukan oleh seorang business owner yang fokus sehingga bisnisnya naik. Minimal nambah 2 kali lipat. Nah, selain itu gimana lagi caranya? Ya, beli buku ini. 69 strategi marketing dan branding, baca bukunya. Kalau kamu mau dapatnya gratisan, nah beli e-booknya. Beli e-booknya, kamu akan dapat voucher langsung tanpa diundi senilai 100.000. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.